Angin puting beliung di Kahatek. Masih ada kan? Wah, kereta runtuh. Wah, runtuh. Alah, runtuh bos. Puting beliung guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu di mana? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu di mana? Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, pemirsa, kita ke awal informasi pagi hari ini pasca terjadinya angin puting beliung di kawasan industri di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Terlihat rumah milik warga dan juga sarana tempat ibadah mengalami rusak parah. Jadi menurut ahli klimatologi membuka kemungkinan bahwa angin kencang itu merupakan tornado pertama di Indonesia. Puluhan rumah warga dan tempat sarana ibadah mengalami kerusakan di Dusun Citanggulun, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Hingga Kamis kemarin, warga masih terlihat syok pasca puting beliung yang terjadi pada Rabu lalu. Warga juga berupaya membersihkan puing-puing serpihan yang ikut terbang akibat pusaran angin cukup dahsyat. Tahu-tahu ada gemuruh yang begitu. Pas keluar, tahu-tahu ada yang berterbangan. Saya mau tutup gerbang, malah terbang di sini. Terbang. Ya, ini pada terbang. Jam berapa itu kemarin? Sekitar jam 9. Kalau hari ini mungkin hanya bersih-bersih karpet yang tidak kena air. Kemungkinan untuk sementara ini apabila belum ada untuk menanggulangi atau kembali membangun, ya kami mungkin menggunakan musola-musola di sekitar RW 04. Sementara itu, tempat sarana ibadah juga ikut tersapu oleh pusaran angin puting beliung. Beruntung pada saat kejadian, jamaah sudah keluar dari masjid. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja bangunan atap masjid mengalami kerusakan parah dan bangunan tidak bisa digunakan. Data sementara dari BPBD Sumedang, sebanyak 264 rumah warga mengalami kerusakan parah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HPE, iNews melaporkan. Ya, setelah tornado di Ranca Ekek, cuaca ekstrim kembali melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Majalaya dan Solokan Ceruk. Akibatnya beberapa pohon hingga kanopi rubuh dan menimpa sejumlah kendaraan. Angin kencang terjadi di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat kanopi sebuah pertokoan rubuh dan nyaris menimpa mobil warga. Kencangnya angin membuat warga panik. Akibat kencangnya angin, sejumlah pohon juga tumbang. Hujan deras juga mengakibatkan banjir cilincang di beberapa lokasi, mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Dari informasi BPBD Kabupaten Bandung, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Petugas BPBD Kabupaten Bandung pun telah diturunkan untuk mengevakuasi pohon tumbang serta kanopi roboh, sekaligus melakukan pendataan. Hujan yang disertai dengan angin kencang dan berdampak terhadap ada 3 titik pohon tumbang
Di antaranya adalah di Jalan Raya Ciwalengke, satu, terus kemudian di Paseh ya. Dalam 2 hari terakhir sudah 2 kali angin kencang melanda kawasan ini. Sebelum angin kencang menerjang kawasan industri wilayah timur Bandung, Cileunyi, Raja Ekek, Jatinangor. Angin tersebut bertiup dari arah utara ke timur di sepanjang Jalan Raya Bandung Garut dan menerpa sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Tampak sejumlah material bangunan ikut terbawa kencangnya angin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Ya pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Bondowoso selama beberapa minggu terakhir menyebabkan 3 ruangan sekolah SDN 04 Pakisan ambruk hingga rusak berat. Ya, beruntung tidak ada satupun siswa ataupun guru yang berada di ruangan kelas tersebut. Beginilah kondisi ruang sekolah dasar negeri Pakisan 04 Kecamatan Telogosari, Bondowoso, Jawa Timur usai ambruk. Atap ambruk diduga karena kondisinya rusak akibat hujan deras selama beberapa minggu terakhir. Ruangan kelas ini digunakan kegiatan belajar mengajar siswa kelas 4, 5, dan 6 SD. Sebelumnya, ruangan tidak difungsikan sementara waktu karena kondisi atap bangunan rawan ambruk. Hujan deras beberapa minggu terakhir semakin membuat atap lapuk tidak kuat menahan beban genteng dan juga air hujan. Akibatnya, material atap kelas berupa genteng dan kayu ambruk berserakan menimpa meja, bangku, lemari, dan fasilitas sekolah lainnya. Untuk sementara waktu, para siswa dan guru harus melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan lain. Siswa sebelumnya dialihkan kemana? Belajarnya di kelas, kelasnya itu kan disekat-sekat. Terus untuk sementara waktu siswa dialihkan di mana? Di sana, di selatan. Terus di kelas lagi. Jadi digabung kelas 3 sama kelas 4 gitu. Puing-puing bangunan belum dievakuasi karena membutuhkan biaya besar untuk pembersihan. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat turun tangan memperbaiki fasilitas pendidikan SDN Pakisan 04 Bondowoso ini. Dari Bondowoso, Rizky Amiro Ahmad, Ainus. Ya, sebanyak 75 warga desa Sibanggor Julu dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami keracunan gas H2O5 dari pengeboran sumur panas bumi PT SMGP. Kejadian tersebut merupakan yang kelima kalinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kepanikan terjadi di ruang UGD RSUD Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usai kedatangan puluhan warga desa Sibanggor Julu yang mengalami keracunan gas asam sulfur atau H2S. Bahkan sebagian warga harus ditangani di selasar rumah sakit karena jumlah korban yang terus bertambah. Hingga Kamis malam, total jumlah warga yang dirawat mencapai 75 orang. Para korban mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah akibat menghirup gas H2S yang menyembur dari sumur pengeboran panas bumi PT SMGP. Patut kita sayangkan bahwa ini kejadian berulang kali. Dan perlu kita ketahui bahwa pihak IBTKE ketika melakukan uji sumur P01 sebenarnya berada di lokasi. Jadi namun kita sayangkan bahwa terjadi apakah ini kesalahan teknis atau bagaimana, tentu ini kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Pihak kepolisian mengatakan akan meminta keterangan PT SMGP terkait kejadian yang sudah terjadi 5 kali dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Walaupun nanti kita bekerja sama dengan PT SMGP agar sterilisasi tersebut dan evakuasi dari masyarakat betul-betul terjaga. Terkait pihak-pihak yang akan dimintai keterangan itu siapa-siapa aja? Itu pasti. Namun demikian, kalau itu tadi, kita akan berkoordinasi dengan PT SMGP, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pelaksana pada saat pembukaan sumur tersebut. Meski terus terulang, pihak perusahaan terkesan tutup mulut, apalagi keberadaan PT SMGP sebagai proyek strategis nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pembangkit listrik alternatif yang mengendalikan tenaga panas bumi atau geotermal. Dari Mandailing Natal,